Selamat siang teman-teman. Ya, jadi ini saya sedang istirahat ya. Sekarang jam 12 siang ya. Saya duduk di taman ini ya, ditemani sama kopi hitam ya, tanpa gula, jadi kopi hitam pahit ya. Soalnya ini hari ketiga saya ya puasa nggak makan. Nanti bukanya jam 8 malam teman-teman ya. Ini headset Bluetooth ya, awet ya, satu headsetnya bisa buat dengerin kalau lagi on ya bisa buat dengerin sampai 8 jam ya satu headsetnya. Dua headset ya 16 jam ya gitu. Nah, gini ya, kantor pos kantor pos satpamnya di situ ya, jadi gerbangnya tuh di situ, nanti nunggu jemputan di sini, bis jemputan gitu teman-teman. Ini pohonnya pada kering ya, pada mau berguguran ya. Ya ini di kawasan pabrik teman-teman ya, sama kayak di kawasan MM ya, 2100 Cibitung, kawasan Egypt Cikarang, kawasan Jababeka Cikarang Baru, kawasan Delta Silicon Cikarang, kawasan apalagi, kawasan Delta Mas, kawasan Karawang ya, KIC, kawasan Surya Cipta, kawasan Pulau Gadung gitu ya, juga ada ya. Saya alhamdulillah ya sudah pernah kerja di semua kawasan itu ya, di masing-masing pabrik. KIC pernah, di MM pernah, semuanya yang tak sebutin tadi udah pernah ya. Yang belum tuh di Purwakarta ya, dulu sempet hampir ya kerja di situ, soalnya saya sudah sempat tes PT Hino ya, bikin mobil-mobil truk itu ya, Hino, yang mobilnya hijau-hijau itu. Tahu sekarang masih ada iklannya nggak ya di TV Indonesia? Sekarang TV nggak pernah lihat TV ya, orang-orang pada nontonnya YouTube. Jadi sudah sempat tes ya, tertulisnya lolos, kesehatannya lolos, terus suruh datang wawancara, nggak tak datengin ya, nggak tahu ya kenapa dulu ya nggak tak datengin ya, kejauhan kayaknya. Saya maunya nyari yang daerah-daerah Cikarang gitu ya. Ya jauh-jauh Kerawang lah, nggak nyampe Cikampek, kejauhan. Ya ini kan tampak seram teman-teman ya, pohon-pohonnya, daun-daunnya kering ya, menampilkan kesan seram gitu ya. Jadi ngomong-ngomong seram ya, banyak yang nanya ke saya ya, Mas itu di Jepang ada setan nggak sih gitu ya, ada hantu nggak gitu. Terus saudara ipar saya ya, istrinya adik saya juga nanya, Mas nenek engkono piano setan ora, kalau di sana tuh ada setan nggak gitu ya. Ya tak jawab ya, jadi sebenarnya saya juga nggak tahu ya setannya ada nggak. Cuman kalau tak tanya orang Jepang itu ada, cuma ya bentuknya ya yang kayak lehernya panjang kayak gitu ya, sama kayak di anime loh. Kalau sampean nonton GG Kitaro itu loh, anime GG Kitaro ya, setan-setannya kayak gitu. Cuman kebanyakan itu orang-orang Jepang ya nggak takut, orang nggak percaya sama hantu ya. Jadi sama Tuhan ya banyak yang nggak percaya, apalagi sama hantu kan gitu. Banyak ya yang kayak cuman kepercayaan aja kayak Shinto. Terus kalau dia memeluk agama Kristen, Nasrani ya cuman buat ini ya, genep-genepan ya, kebanyakan gitu ya. Cuma yang nggak tahu ya, mungkin ya ada yang serius ya memeluk agama
Nasrani atau agama Islam juga ada. Cuma kebanyakan rata-rata orang Jepang ya tidak percaya hantu-hantu itu atau Tuhan ya gitu. Dia percaya ya semesta ini ya harus harmonis, jangan ngerusak. Nanti kalau ngerusak ya ada timbal baliknya ya, sebab akibat gitu. Shinto kan dia lebih kayak Konghucu ya, Feng Shui juga percaya ya agama Shinto itu. Gitu teman-teman ya. Sebenarnya setan Jepang ya atau iblis Jepang itu ya kita ini ya teman-teman ya. Loh kok iso mas? Lah iya kan, misalkan saya sekarang ya jadi setan Jepang ya, iblis Jepang ya. Soalnya kan udah ganti paspor ya, jadi paspor Indonesianya buat kerja di Jepang. Nanti kalau saya balik ke Indo ya jadi iblis Indonesia ya. Ya manusia kan ada apa namanya teman-teman ya, dibekali 3 komponen ya, pikiran, perasaan, dan tubuh ya. Tubuh kan panca indera, ya mata, telinga, semua ya yang sampean bisa rasakan langsung. Itu kan langsung connect ke pikiran ya. Pikiran mempersepsikan ya, wah ini. Jadi ada judgement, penilaian dari pikiran ya. Terus turun ke perasaan ya, sampai akhirnya jadi marah, jadi senang, bahagia kayak gitu kan ya. Nah, seringkali kan kita tuh langsung menjudgement ya, menilai. Kebanyakan yang menilai orang lain ya jelek ya. Dan itu nilainya tuh langsung yang buruk-buruk gitu loh, nggak dilihat ada baiknya gitu loh. Padahal semua manusia kan sama ya, diciptakan sama ya, anggota tubuhnya ya sama, jero-jeroannya ya sama ya, punya roh, punya raga ya, gitu kan ya, badannya juga sama, berawal dari zat yang sama gitu ya, yang nyiptain kita kan ya, kita berasal dari semesta ini kan, kita jagat cilik ya, jagat besarnya semesta ini ya. Kita jagat kecilnya kan, dalam tubuh kita ada unsur air, tanah, ya, api, udara, cahaya kan gitu. Sama kita itu, cuma kadang kita tuh pas ada orang yang jelek gitu ya, langsung kita menjudgement ya teman-teman ya. Ya saya sendiri juga sering begitu ya, masih sering begitu. Makanya sering-sering disadari pikirannya ya, jangan langsung menjudge orang. Ya meskipun dia misalkan pencuri, penjahat ya pasti kan ada sisi baiknya ya. Misalkan dia mencuri karena ya terlilit oleh himpitan ekonomi ya, dan pas dia habis mencuri kan ya ngasih makan ke anaknya ya, walaupun dengan cara nggak baik, tetap aja dia masih ada rasa, ada kebaikan di situ ya, berjuang untuk anaknya gitu loh teman-teman. Jadi kita jangan melihat dari sisi fisik ya, lebih ke sisi dalamnya ya, sisi batinnya ya. Kan di dalamnya juga ada roh-roh, di sebagian ada apa, rohnya Gusti Allah kan juga ditiupkan ya ke jiwa kita itu, ke dalam diri kita. Ya kan sama berarti kita itu sebenarnya, cuma ya kadang pikiran tuh langsung gitu ya, langsung ngejas gitu ya, dan kita tuh nggak menyadari ya, langsung ikutan aja, langsung melekat sama pikiran ya, ikut pikiran ngomong sini ke sana, akhirnya langsung connect ke perasaan ya, langsung marah-marahin orang kayak gitu. Itu kalau saya sampean sukanya kayak gitu ya, berarti kita itu iblis teman-teman ya. Iblis, kenapa iblis ya? Karena kita nggak menyadari pikiran ya, kita mengikuti pikiran, melekat ya, tanpa ada kesadaran ya untuk melihat apakah yang diocehkan ya, yang diucapkan oleh pikiran ini benar apa enggak. Kan nggak semua baik ya, kodratnya pikiran gitu ya. Jadi
dia tuh loncat-loncat ya kayak monyet ya, loncat ke masa depan, ke masa lalu ya. Ngejudgement orang kan karena dia loncat ke masa lalu ya, wah dulunya dia pencuri, kayak gitu ya. Loncat ke masa depan ya mikirin besok tuh gimana, ini kalau nggak bisa makan gimana, kayak gitu kan. Takut kalau nanti mati kelaparan gitu. Jadi kayak gitu ya, itu udah kodratnya ya. Ya kita sulit ya untuk mengendalikan pikiran ya. Ya kita bisa cuma menyadari, oh pikiran bilang kayak gini, terus sampean respon ya, ini baik enggak? Kalau nggak baik ya jangan diturutin gitu ya. Jangan langsung sampean, kan banyak ya ada kasus, misalkan di Bekasi dulu ada orang itu benerin ini teman-teman ya, benerin apa, speaker suara di masjid itu loh. Jadi benerin audionya ya, itu dikira orang nyolong teman-teman ya. Dan sama warga di sananya itu, sama warga sekitarnya langsung, mungkin pikirannya mereka langsung pikirannya langsung ngoceh ya, wah itu orang nyolong, udah gebukin aja kan gitu. Dia nggak menyadari pikirannya dulu ya, bentar, mungkin dia lagi ngapa kan, nggak, coba kita ditanya dulu ya gitu. Jadi nggak langsung eksekusi gitu ya. Jadi sadari dulu, oh pikiranku bilang gini, bentar, ini bener nggak gitu. Nah kebanyakan tuh kita langsung kebawa emosi ya. Jadi pikiran ngoceh gitu dan kita melekat ya, nggak menyadarinya kan, berarti kalau melekat tuh pikiran tuh nempel di sini loh. Jadi sampean tuh nggak sadar ya, buta ya, nggak lihat apa-apa. Tapi kalau ketika pikiran ngoceh terus sampean menyadari ya, sampean mengamati pikiran. Kalau mengamati kan sampean berjarak ya, lah ini namanya sampean mengamati ya, berarti kan kelihatan ya. Kalau kelihatan kan berarti ada jarak nih dari sini ke sini. Jadi sampean berpisah dengan pikiran sampean. Jadi sampean nggak terpengaruh oleh pikiran itu ya, yang jahat-jahat itu ya, itu iblis di dalam diri kita semua teman-teman. Jangan sampean ketika puasa Ramadan, wah setan sama iblis semua diikat ya, di penjara ya. Lu sampean lihat di berita-berita Indonesia itu kan banyak ya, bulan puasa juga banyak yang ada kasus-kasus bunuh, mukulin, kasus tindakan kriminal masih tetap ada ya, berantem gitu. Ya bukan karena bulan puasanya teman-teman, tapi karena diri kita sendiri ya, tidak menyadari pikiran kita sendiri ya. Jadi nempel terus tuh pikiran yang nggak sampean sadari gitu, nggak sampean amati ya gitu, biar berjarak sampean gitu. Akhirnya kalau sampean nempel terus sama pikiran ya, sampean disopir sama pikiran ya, wassalam teman-teman ya. Hidup kita ya nggak jelas, terombang-ambing gitu, gampang ngamuan. Kita kebanyakan ngaku muslim ya, umat muslim kan harusnya ya sabar kan. Di kitab-kitab suci Al-Quran ya, di hadis kan sering banyak diucapkan kata sabar ya, tawakal, pasrah. Tapi yuk kita seringnya ngamuan ya, jadi sering kisruh gitu loh. Kalau di Indonesia tuh nggak tahu kenapa ya, antara umat muslim aja kisruh ya, bilang bid'ah lah, bilang sesat tuh, sama muslim gue loh. Ada orang misalkan kan kalau di Jawa kan, saya kan orang Jawa ya kan, suka sedekah bumi ya, ngasih sajen-sajen kan. Sebenarnya itu kan bukannya syirik nyembah selain Gusti Allah, bukan ya, itu hanya menghormati sebagai tanda penghormatan ya kepada leluhur-leluhur kita yang dulu gitu loh. Jadi menghormati alam juga kan, alam semesta ini ya, sebagai ungkapan rasa syukur. Jangan dikit-dikit gitu dibilang bid'ah, sesat, kafir. Wah. Ya kalau saya dibilang gitu ya nggak masalah ya, nggak ngaruh kan. Sampean harus ada sisi stop peduli ya sama omongan orang-orang yang nggak penting. Yang penting kan sampean baik ya. Soalnya kalau sampean berbuat baik juga belum tentu orang mikirnya tuh baik ya.
Nah, itu ya, jadi jangan langsung menjudgment ya seseorang atau orang lain tuh, meskipun sampean anggap itu buruk ya, meskipun kita anggap mereka melakukan perbuatan buruk kayak koruptor itu kan buruk ya, cuma ya tetap ada sisi baiknya ya, dia itu buat nyekolahin anaknya kayak gitu ya. Ya mau gimana lagi ya, kita nggak usah langsung menghakimi ya, loh kita kan bukan Tuhan ya teman-teman ya, kita tuh bukan semesta, bukan Gusti Allah ya, nggak usah menjas lah, semua itu pasti nanti ada sebab akibat teman-teman ya kan. Neraca semesta kan itu dia kan nol ya, balance ya, kredit debit kredit ya, sampean tua ya sampean nanam ya sampean tua, udah gitu aja, nggak usah ngurusin dosanya orang lain ya, urusin aja dosa kita sendiri. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan ya, kita coba introspeksi ya ke dalam, mengenali diri. Oh saya dulu kok kayak gini, ya udah saya mulai sekarang saya memaafkan ya diri saya ya atas kesalahan yang lalu, dan mulai sekarang akan saya perbaiki dan tidak akan saya ulangi kayak gitu. Jadi ngajak, ayo pikiran, ayo perasaan dan tubuh kita berubah bareng-bareng ya, bersama-sama baik gitu, menjadi orang yang lebih baik gitu. Ntar nanti ada komen-komen orang lain bilang apa ya, terserah ya, yang penting kan kita nggak merugikan orang lain, kita tetap berbuat baik gitu, kayak gitu teman-teman. Apalagi ya iblis ya, selain menjudgment orang ya, itu ada kisah ya, sampai kalau tahu Jalaluddin Ar-Rumi ya, wali ya dari Persia, itu yang puisinya bagus-bagus ya, terkenal di barat ya, di luar negeri orang-orang barat mengakui ya. Jadi Ar-Rumi ya, Jalaluddin Ar-Rumi itu punya guru teman-teman ya, gurunya itu Syamsi Tabriz ya, Syamsi Tabriz. Nah ini saya mau nyeritain ya sifat iblis kan ada sombong juga ya. Nah itu ya, jadi Syamsi Tabriz tuh bilang ya ke muridnya ya, Jalaluddin Rumi ini ya, dibilangin, wah ini wengi-wengi enak ini ngombe ya, anget-anget enak ya, ini malam-malam enak nih kalau kita minum-minum ya, minuman keras ya, hangat gitu. Dah Pak Guru kok malah nyuruh saya ini ya, beli minuman keras gitu ya. Udah beli minuman cepet sampean, kalau nggak beli ya nanti saya nggak mau jadi guru sampean, bilang gitu ya. Nah, akhirnya kan yang jual minuman keras kan cuman di orang-orang Nasrani ya, gitu ya. Katanya orang Nasrani ini ya aman ya, nggak ada yang kenal ya. Nah, akhirnya dia Rumi ini ya, beliau pakai jubah ya, ditutupin gitu ya, beli minuman keras. Taunya orang Nasrani ada yang kenal ya, terus dibuka gitu ya, terus ada umat muslim di situ ya, dikasih tahu, ini gurunya sampean nih beli minuman keras kok kayak gini, kok dibilang wali ya gitu ya. Langsung ya pikiran yang ada di dalam diri muridnya sendiri padahal ya ngasih tahu, wah kok iso ini, padahal kan baik ya, orang gurunya sendiri kan pasti udah ngajari banyak ya ilmu pengetahuan ya. Pikirannya bilang, udah itu hajar aja, nggak patut jadi guru ya. Digebukin teman-teman ya, bayangin coba, digebukin ya Jalaluddin Ar-Rumi ya, seorang wali sufi ya, digebukin, buk, langsung gurunya datang ya, Syamsi Tabriz itu ya, Tabrizi itu ya, terus bilang, saya ngapa udah digebuki ya, kok digebuk kenapa gitu ya. Lah Syamsi Tabriz ini juga wali teman-teman ya, sufi juga, jadi ada karomah juga. Dia ngomong, bentar lihat, itu bukan minuman keras, itu tuh air putih gitu, coba lihat. Nah, dilihat ya, ternyata itu air putih teman-teman, berubah itu minuman kerasnya. Lah dari situ tuh ada pelajaran teman-teman. Jadi
Jalaluddin Ar-Rumi itu di sana ya, di daerahnya di Persia itu terkenal ya teman-teman ya, udah mah pintar ya, soleh ya, kayak Imam Al-Ghazali teman-teman ya, terpandang ya, masyhur ya teman-teman ya, dilulukan muridnya ribuan, banyak ya. Tapi cuma gara-gara botol kecil minuman keras ya, dia itu digebukin ya teman-teman ya. Cuma gara-gara minuman keras, lo bayangin ya, botol kecil ya, isinya minuman keras yang kita nggak tahu itu minuman keras apa enggak ya, itu digebukin ya. Jadi itu pikirannya gitu ya, nggak mandang itu dia mau baik mau jahat ya. Kalau ada pikiran ngoceh ya sebaiknya kita sadari dulu. Dan di situ juga ada pelajaran ya, meskipun kita punya nama besar ya, jabatan, terkenal di mana-mana ya, Jalaluddin Ar-Rumi kurang terkenal gimana jadi guru wali kan, terkenal di mana-mana kan, pintar ya. Cuma gara-gara botol kecil ya yang isinya nggak jelas apa digebukin ya. Jadi kan atribut jabatan kayak gitu ya nggak perlu kita sombongkan teman-teman ya, karena di mata orang lain tuh nggak penting teman-teman ya. Sampean punya jabatan itu ya, suatu hari sampean ada kesalahan kecil habis sampean ya dicaci maki, dihajar. Jadi nggak usah pedulikan ya pandangan orang lain terhadap sampean. Jadi sampean harus mencari kekayaan supaya dipandang orang-orang ya, nanti biar kaya. Terus mencari ya jabatan ya dengan segala cara supaya nanti jadi pejabat dipandang sama orang-orang lain, wah gitu ya. Enggak teman-teman, orang lain tuh nggak urusan sama sampean mau jadi apa ya. Kalau sampean ada kesalahan ya hajar kayak gitu loh, kayak gitu. Itu kan iblis juga teman-teman ya. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan teman-teman ya. Kayak sampean kerja di Jepang gaji gede ya, terus sampean keluar-keluar ya ngenyai itu, ngenyai apa ya, menghina-hina ya orang-orang yang kerja di Indonesia gajinya kecil ya, itu nggak baik, nggak bijak, itu ya iblis juga teman-teman. Jadi iblis tuh banyak ya di dalam diri kita, macam-macam. Makanya ya kalau punya apa ya kita syukuri, udah kita syukuri, kita balik memberi ya. Jadi ya selain menyombongkan harta kekayaan ya kita nggak usah menyombongkan kebaikan ya. Sekarang kan zamannya udah bukan menyombongkan kekayaan ya, kebaikan ya. Jadi habis berbuat baik apa tuh gitu diposting gitu ya. Kan banyak sampai lihat di YouTube ya, habis berbuat baik apa diposting, wah ini gara-gara saya itu, dia tuh berhasil gara-gara saya gitu. Memang sampean tuh Gusti Allah apa? Lawang kita itu ya, kalau misalkan bisa ya dalam hal apa, misalkan pekerjaan ya, ahli di bidang pekerjaan ya, ahli-ahlinya kita ya cuman ahli di bidang itu doang kan teman-teman ya, nggak usah sombong. Misalkan sampean ahli teknologi ya, IT ya, lah sampean disuruh gawe omah gitu ya, jadi kuli bangunan bisa nggak? Kan nggak bisa. Ya udah nggak usah sombong gitu kayak gitu teman-teman ya. Dari situ ya, jadi Syamsul Tabriz tuh ingin memberi pelajaran bahwa segala atribut kita, identitas kita ya, bahwa kita ini orang kaya, orang jabatan tinggi, atau orang yang masih haus akan pengakuan orang lain ya, penghormatan orang lain tuh tidak penting teman-teman ya. Nggak usah disombongkan ya, karena orang lain juga nggak urusan ya sama sampean ya gitu loh. Mau sampean jabatannya tinggi, kalau ada kesalahan kecil kan bisa sampean dibantai gitu ya. Loh itu yang orang benerin speaker kan langsung digebuk, langsung dibakar itu, dikira nyolong speaker di masjid di Bekasi, kan kasihan teman-teman. Lu kita lebih iblis dari iblis ya, iblis misalkan iblis kan pikiran kita ya, cuma kan kita ada makhluk lain ya yang goib ya, yang kayak jin-jin gitu ya.
dia belum goda tuh kita udah jadi iblis duluan, ya ngeri ya. Waduh, aku nganggur iki ora ono kerjaan iki piye ya, menungso wis padha dadi iblis kabeh ngono kuwi. Dia udah nggak ada kerjaan, nganggur gara-gara kita manusia udah jadi iblis semua, teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan suka ngejas orang. Kedua, jangan sombong. Sepinter-pinternya kita paling ahlinya itu di satu bidang, teman-teman. Nggak mungkin ahli di segala hal kan. Kemampuan otak kita terbatas gitu. Jadi jangan sombong. Bahaya, teman-teman. Nanti pas jatuh sakit ya kalau terbangnya terlalu tinggi ya. Hati-hati. Lu kita misalkan bisa hidup saat ini ya, terus misalkan ada usaha ya, wah sampean terus berusaha, misalkan dodolan ya, jualan, sukses ya, wah alhamdulillah saya tuh sukses ya, udah punya rumah, udah punya mobil gitu. Itu ya berkat kerja keras saya sendiri ya, saya nggak minta bantuan orang lain. Loh kayak gitu ya udah masuk, teman-teman, ya iblis ya lah. Kita bisa bekerja, bisa berusaha, akhirnya sukses itu kan ya dari Gusti Allah ya, teman-teman ya. Otak itu dari siapa? Kan dari mana otak ya? Itu otak sampean itu untuk berpikiran dari Gusti Allah ya. Perasaan sampean, tubuh sampean ini ya untuk berkarsa ya, bertindak tanduk kan ya dari Gusti Allah semua ya. Sampean nafas ya dari Gusti Allah ya. Bisa merasakan nikmat dari Gusti Allah. Jangan sampai sampean berhasil terus bilangnya itu berkat diri saya, yang jangan ya, teman-teman. Nanti ya sama aja kita kayak iblis ya, sombong ya. Ya pikiran kita ya, makanya pikiran itu jangan sampean nempel gitu terus kepikiran ya. Sampean amati, sadari, sampean lihat. Ketika sampean bisa lihat pikiran kan sampean berjarak nih. Nah, baru sampean kasih respon ini baik apa enggak gitu. Kalau baik ya sampean nempel ya, sampean gunakan pikiran untuk mencari solusi ya masalah-masalah. Kalau dia bilang buruk ya, nyuruh kita minum-minuman keras, mabuk-mabukan, bunuh orang ya, berantem ya, sampean lihat ya, sampean sadari, terus berjarak sampean. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya iblis itu ya, jadi suka ngejas orang, sombong, terus suka ini, teman-teman ya, merasa susah ya melihat orang senang, dan merasa senang melihat orang susah ya. Itu aduh, yang ketiga itu tuh banyak, teman-teman ya. Ya nggak usah nyebutin orang lain ya, diri saya juga pernah kayak gitu ya. Ya sekarang diwanti-wanti, dijaga ya, kita semua ya, sama-sama jaga. Jangan sampai ada orang lain senang kita ngerasa susah, itu gimana ya? Kita merasa iri, dengki, teman-teman. Nggak usah jauh-jauh, orang lain atau teman saudara sendiri kan banyak yang kayak gitu ya. Ya jangan ada saudara sukses ya kita ikut seneng gitu. Jangan malah panas hatinya, merasa tertinggal ya dibandingkan saudaranya, ya jangan. Kan sampean tuh sudah cukup ya, you are is enough. Jadi sampean cari yang ke dalam diri ya, tidak perlu mencari yang di luar diri. Ketika sampean bisa mengenal Tuhan kan sampean bahagia. Bahagia tanpa alasan ya, bisa tertawa tanpa alasan kan, itu kesuksesan terbesar kan gitu. Sampean kalau nyari uang banyak-banyak tapi malah merengut terus ya, stres ya, depresi kan, apakah itu definisi bahagia? Kan enggak. Kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan kita tuh mentalnya mental kepiting ya. Kepiting kalau ditaruh di ember kan ada kepiting yang naik kan dicapit gitu ya. Jangan, jadi dicapit biar nggak naik, biar dia tuh ikut naik gitu loh. Jadi kalau sampean naik ya saya harus naik gitu. Jadi sampean lihat orang sukses senang tuh nggak suka ya, kayak gitu. Merasa susah melihat orang senang, merasa senang melihat orang susah ya gitu. Dulu kan ada juga ya kayak dai kondang di Indonesia kan yang terkenal di mana-mana ya. Begitu dia nikah lagi ya, dihujat habis-habisan sama orang-orang, teman-teman, gitu kan.
Cuma karena keburukan dikit ya, baiknya yang banyak itu nggak kelihatan teman-teman ya. Ketutup udah mata kita ya sama pikiran ya, langsung udah ajar aja itu dihukum gantung, itu nggak patut jadi ustadz loh. Padahal ya sudah mengajarkan ceramah banyak baik-baik ya, itu nggak dilihat kebaikannya. Makanya ya gitu teman-teman, jadi nggak usah menyombongkan nama, jabatan, status ustadz atau status kekuasaan, kekayaan ya, kebaikan loh. Itu kalau itu orang tuh nggak peduli ya, sampean mau kaya 70 turunan, kalau sampean ada keburukan dikit habis sampean, kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya, untuk supaya kita tidak menjadi iblis ya. Karena malaikat dan iblis ya ada di dalam diri kita ya, pikiran itu ya. Pikiran kan kadang ada ngoceh baiknya, ada bisa ngoceh buruk ya. Ya yang ngoceh buruk ya iblis, yang ngoceh baik ya malaikat. Ya kita lihat dulu ya, ini malaikat apa iblis gitu. Respon dulu, jangan sampean reaksi ya. Kalau reaksi kan sampean nempel terus nih sama pikiran. Sampean lihat dulu, set, sampean respon ini baik apa buruk ya, ini malaikat apa iblis gitu. Kalau iblis ya jangan sampean turutin, enggak no, say no gitu sama pikiran kayak gitu teman-teman. Ya kurang lebih itu ya tentang iblis Jepang teman-teman ya, sudah saya apa namanya jelaskan ya. Tak kasih lihat penampakan iblis yang sebenarnya teman-teman, di Jepang tuh kayak gitu ya, ada nyata di dalam diri kita semua teman-teman ya. Mau itu kiai, mau ustadz, itu dia semua ada teman-teman, iblis tuh. Cuman bedanya kalau kayak orang-orang sufi, orang-orang ustadz gitu ya, ya semua ya orang-orang baik, dia bisa menyadari pikirannya ya, bisa menyadari oh ada iblis ini lagi ngoceh gitu ya. Jadi nggak langsung reaksi sampai gebukin orang, bakar orang, enggak ya, sampai respon dulu, oh nggak baik ini, jangan. Coba tak tanya dulu itu orang lagi ngapain, barangkali lagi benerin atau apa, kan bisa teman-teman. Itu saya denger ya, kasihan ya, orang lagi benerin speaker audio di masjid, malah dihajar habis-habisan, dibakar teman-teman pakai minyak lengogas itu ya, minyak tanah, bensin apa minyak tanah ya, pokoknya dia dibakar sampai meninggal teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah ya, saya cukupkan sekian ya. Semoga info ini ya bermanfaat teman-teman, buat diri saya khususnya, buat anak saya nanti kalau dengerin video ini ya, lihat di YouTube ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu teman-teman ya, karena saya sudah mulai masuk lagi nanti kerja jam 1. Semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu ya. Damai ya, tenang. Ini tak rekam pakai HP Samsung teman-teman, soalnya aku nggak bawa iPhone, agak malas ya bawa iPhone ya. Tak tinggal di kontrakan teman-teman. Ya udah, itu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga hidupnya rukun ya, adem, ayem, tentrem ya, gemah ripah, loh jinawi, amin.